Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan juga kepada keluarga kita, anak cucu kita. Tak lupa pula barokah kedua orang tua, barokahnya guru, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah keramatnya Sultanul Aulia Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allah juga limpahkan kepada kita beserta keluarga, sehingga kita menjadi keluarga yang selalu berada dalam keridhaan dan cintanya Allah. Jamaah yang teramat Abah cintai, semua yang datang ke tempat ini semata-mata lillah karena Allah. Betul? Kamu datang ke tempat ini semata-mata digerakkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah. Ketika kamu punya keinginan untuk datang, Allah nggak berkehendak keinginan tinggal keinginan. Ketika kamu tidak berkeinginan, Allah berkehendak kamu tetap akan sampai dan datang. Ketika kamu punya keinginan, lalu Allah berkeinginan pula, maka terjadilah keinginan itu. Oleh karena itulah, wahai jamaah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kau dan aku di sini adalah la haula wala quwata illa billah. Untuk itulah saya tidak ngomong dulu, karena saya habis langsung tadi ngobrol sebentar, langsung ganti baju. Apa tadi nggak pakai baju? Pakai. Di baju langsung naik ke sini, belum istirahat. Jadi saya minta siapa lagi ceramah dulu, Genas dulu deh. Nggak apa-apa, biar Abah bisa istirahat dan minum teh dulu sebentar, biar nggak ngos-ngosan. Setuju ya? Ngos-ngosan sih enggak gitu loh ya, biar enak, biar enjoy. Nah, seiring dan sejalan dari itu, nah barangkali yang membutuhkan apa? Osda sekalian jalan nih, sekalian itunya juga jalan ya, bareng Kenas isi dulu. Abah nggak merokok tapi ngeteh dulu, jangan ada yang merokok, awas kalau ada yang merokok. Katanya ngikutin yang dia ada, ternyata merokok yang nggak merokok tuh. Itu baru namanya luar. Hidup zaman lagi. Dulu. Lagi hidup zaman lagi. Emang luar biasa. Masih setia? Masih setia? Sampai kapan kau ikut Allah? Hidup zaman lagi. Emang luar biasa. Ayo kalau dia jalan dulu, Kenas ngisi dulu Kenas. Gak pernah ngisi Kenas ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur kepada Allah, salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga dan seluruh anak keturunan kita diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang teramat kita cintai, yang teramat kita banggakan, yang kita harap doa dan barokahnya guru dan orang tua kita, Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta keluarga, santri, jamaah, imam yang mengikutinya selalu diberikan sehat panjang umur,
ditambah mustajab doanya oleh Allah, ditambah-tambah barokahnya oleh Allah. Semoga apa yang menjadi hajat, harapan, rencana beliau diwujudkan dengan mudah dan segera oleh Allah. Semoga segala yang kebaikan yang Allah limpahkan kepada beliau juga dilimpahkan kepada kita semuanya. Ya Rabbal. Hidup jamaah manaqib. Sekiranya diibaratkan mengangkat gunung, serasa tidak akan lebih berat dibanding berhadapan di depan jamaah, diperintah guru dan orang tua kita untuk bicara. Ini tidak sebanding, karena sesungguhnya jangankan kita berbicara di hadapan beliau, bertatapan wajah saja rasanya hati kita sudah meleleh, betul? Karenanya pernah ada satu penyair yang luar biasa masyhurnya, namanya Al-Imam Busiri. Siapa? Imam Busiri ini berguru kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berguru kepada Syekh Al-Imam Abu Hasan As-Sadri. Satu saat Imam Busiri ini satu letting dengan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam. Pernah saya sampaikan kepada jamaah dulu di Cibitung. Pertama kali saya memegang mic, saat itu saya menceritakan bagaimana seorang Abdul Abbas Al-Mursi, seorang guru sufi yang luar biasa hebatnya, kedatangan ahli sufi, kedatangan ahli ibadah, tapi beliau menyambutnya biasa-biasa saja. Tapi tidak berapa lama datang seseorang yang terlihat potongannya ahli maksiat. Rambutnya gondrong gimbal, seluruh tubuhnya penuh dengan tato, dari hawa mulutnya tercium bau intisari dan topi miring, alias doyan mabok. Tapi apa yang terjadi? Syabul Abbas Al-Mursi bangkit sebelum sampai orang tersebut. Dia beranjak, dia mengejar, dipeluk dengan pelukan penuh kehangatan. Sampai sang murid Syekh Ibn Atta dan Imam Busiri kebingungan. Lalu beliau bertanya setelah selesai, kenapa sang guru menyambut ahli maksiat dengan sambutan yang hangat, tapi menyambut ahli ibadah biasa-biasa saja? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Lalu sang guru mengatakan, sesungguhnya di hadapan Allah ketika seseorang mengandalkan ibadahnya, mengandalkan ilmunya, mengandalkan apa-apa yang dimilikinya, tidak lebih baik daripada seorang ahli maksiat yang datang dengan penuh penyesalan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karenanya Ibn Atta mengatakan, maksiatun awrasat fihi dhillan wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat fihi hissan wa istikbara. Perbuatan maksiat yang menghadirkan, mendatangkan penyesalan dan mohon ampun kepada Allah lebih baik daripada perbuatan ibadah yang menghasilkan kesombongan dan kejumawaan di hatinya. Betul? Inilah yang selalu diajarkan guru dan orang tua kita, Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup jamaah manaqib. Saya ingin menyampaikan dengan Imam Busiri tadi, ketika kita datang ke tempat ini, yang dari Sulawesi ada, yang dari Lampung ada, yang dari Kalimantan ada, dari Madura ada, dari Jakarta banyak. Sebelum kita sampai ke tempat ini, kita pasti ketemu tol yang namanya Karawang Barat atau Karawang Timur, betul? Ketika kita melihat tol Karawang Barat, Karawang Timur, jauh jarak yang kita sudah lewati, terasa hirsina begitu saja, karena di situ sudah terbayang wajah guru dan orang tua kita, Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Hidup jamaah lagi. Makanya Imam Busiri mengatakan, amin tadakuriji radim bibi salami mazatatam anjara min muqlatim bidami. Apakah karena ingat kepada tetangga yang ada di sana dan ingat kepada lubang yang ada di Jiran menyebabkan kau meneteskan air mata bercampur darah? Oh bukan. Bukan karena itu, bukan karena tetangga biji salah, bukan karena lembahnya, tapi
tapi di situ dia ingat terbayang selalu orang yang dicintainya, Rasulullah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu pula saya dan jamaah sekalian, walau jalan jauh dari tempat yang antah-antah, berangkat tempat yang begitu jauh sampai ke tempat ini, belum sampai kita menentukan tempat ini, baru sampai di Karawang Barat, Karawang Timur, sampai di Tanjung Pura, sirna rasalah di hati, sirna rasalah di badan, karena ada guru dan orang tua kita, Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul. Ini bukan rekayasa. Saya pun merasakan hal yang sama. Terlebih ketika beliau sudah hadir ada di hadapan kita. Betul? Maka semuanya menjadi indah. Inilah alamatul hub, tanda-tanda cinta karena Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa tidak pantas kalau saya melanjutkan kalimat terlalu panjang karena guru kita sudah selesai istirahatnya. Mudah-mudahan ini sebagai menjadi salah satu bagian hilangnya kepenatan beliau sehingga kita bisa kembali merajut cinta renda-renda asmara di antara kita dengan beliau dan menjadikan turunnya kecintaan Allah untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I love you. Alhamdulillah, yang saya banggakan seluruh jamaah manaqib dan juga para imam manaqib. Di sini juga hadir para asparagus. Jadi ada sekarang tuh komunitas namanya asparagus, aspirasi para Nora dan Gus. Nora dan Gus itu adalah keturunan dia. Mari Gus, silakan berdiri. Perwakilan dari Lampung, dari Gus, Gus, berdiri sebentar, saya perkenalin. Yang dari Jember mana yang dari Jember itu? Nah itu tuh. Bos, aku belum Gus. Bolong aja, kumpul sini. Banyak sebenarnya nanti akan kumpul. Jadi ini namanya kerukunan regenerasi. Ulama-ulama dulu itu rukun, sangat rukun. Makanya saya sangat mendukung adanya asparagus tadi. Monggo Gus, matur nuwun, terima kasih banyak. Jadi aspirasi para Nora dan Gus disingkat menjadi asparagus. Berarti anak apa juga bisa masuk asparagus. Anaknya Kenas bisa, Kenanan bisa. Mungkin ini kumpulannya anak-anaknya Kiai, gitu loh. Sangat bisa. Tapi saya dulu nggak bisa masuk asparagus karena saya bukan turunan Kiai. Jadi dan juga saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada dari anggota DPR RI, beliau yang kemarin video call ikut doa sampai selesai. Nah, ini namanya Mas Dede Indra Permana Sudiro. Semoga beliau sehat panjang umur, murah rezeki, kabul maksud kabul hajat. Hajatnya hanya beliau yang tahu ya. Dan insya Allah di dalam perjalanan Bapak Ketua DPD, jadi Bapak Lanyala Mataliti, dalam perjalanan. Jadi biar jamaah juga tahu ya. Orang biar tahu bahwasanya jamaah yang namanya dzikir itu buat semua golongan. Dzikir bukan hanya milik para kiai, dzikir bukan hanya milik para santri, dzikir bukan hanya bisa diikuti oleh para gus, dzikir juga bisa diikuti oleh siapapun. Karena dengan berzikir hati kita menjadi damai. Betul apa enggak? Betul apa betul? Oleh karena itulah wahai jamaah manaqib, dari semua yang hadir ini tidak semua turunan kiai, bahkan berapa persennya yang keluaran pesantren, tapi kalian sudah bisa istiqomah. Nah, istiqomah inilah kunci sukses dunia ataupun kunci sukses akhirat adalah kuncinya istiqomah.
Betul apa tidak? Oleh karena itulah wahai jamaah, di sini saya katakan bahrun bila sahil, lautan yang tak bertepi, apa saja masuk di tempat ini. Saya tidak melihat latar belakangmu siapa, ya. Tapi ketika kau duduk masuk di tempat ini, siapapun dirimu, siapapun keturunan kamu, saya tidak peduli. Ketika kau masih punya cinta, mari bersama Abah Junaidi Al-Baghdadi kita satukan rasa cinta itu untuk kita mendekat kepada Allah. Jangan kau kecilkan hatimu karena keturunanmu, betul? Jangan kamu kecilkan hatimu karena kebodohanmu, karena sesungguhnya hakikat kepintaran itu hanya milik. Oleh karena itu di tempat ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalaupun saya duduknya lebih tinggi panggungnya supaya yang belakang kelihatan. Ini bukan berarti perbedaan yang di atas lebih mulia dari yang di bawah. Tidak, wallahi nabi tidak. Dan demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah merasa lebih mulia daripada jamaah. Bahkan saya selalu mengatakan Al-Baghdadi itu tidak ada apa-apanya tanpa jamaah manakib yang hadir di tempat ini. Pak Jokowi datang ke sini, yang dilihat adalah jamaah, betul? Betul apa betul? Oleh karena itulah wahai jamaah, kalau kita bersatu, kita ini kuat. Betul? Kalau doa kita satukan, aras itu goncang. Maka dari itu, mari rapatkan barisan. Apa yang menjadi pengikat kita? Seperti yang Allah bilang. Ada yang baru melihat Abah yang datang di sini? Jamaah baru ada? Banyak? Baru? Ada yang baru ngikut malam ini? Mana coba ngajong yang baru ngikut malam ini? Apakah ada penyesalan di hatimu setelah kau datang di tempat ini? Baik, wahai saudaraku, engkau yang baru sampai di tempat ini, wahai orang yang wahai para puja hatiku, dengarkan baik-baik, lihat dan tataplah aku. Ini Junaidi Al-Baghdadi yang selama ini kau hanya mendengar namaku, tapi saat ini yang kau duduk di hadapanku, kau melihat diriku. Insya Allah hidungnya sama dengan kamu. Tidak terlalu mancung saya, rata-rata hidung Indonesia. Berarti kamu bisa lihat bahwa saya asli produk made in Indonesia. Tidak perlu kamu ragu. Yang mana karena produk asli made in Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah pegangan kita sebagai hidup berbangsa dan bernegara. Betul atau betul? Made in Indonesia. Maka lihat dan tataplah aku, tapi jangan kau lihat aku dengan pandangan matamu, karena itu hanya penglihatan yang semu. Tidak sedikit saudara kita tertipu oleh pandangan mata, menyesal pada akhirnya. Tapi lihat dan tataplah aku dengan pandangan mata rasamu, agar kau dapat mengenali aku di dalam dirimu. Ketika kau telah mengenali aku di dalam diriku, di dalam dirimu, barulah kau akan tahu siapa aku. Kalau kau sudah tahu siapa aku, maka kalau kamu sudah tahu maka apa? Jangan salahkan aku jika kau pulang dari tempat ini, kau selalu ingat kepadaku. Kalau kamu sudah ingat padaku, berarti di situ ada benih-benih cinta. Ketika sudah ada benih cinta di hatimu, maka semailah cinta itu di hatimu. Lalu makanlah apa? Lalu pegang eratlah tanganku. Makanlah apa yang kumakan, minumlah apa yang aku minum. Niscaya kau akan merasakan apa yang kurasakan. Setelah kau merasakan apa yang kurasakan, silakan kau yang baru ketemu aku putuskan. Kalau cocok kamu teruskan, tidak cocok wassalam. Selesai. Karena pengajian ini pengajian tempat orang yang cocok. Betul? Orang yang cocok, orang pintar banyak, orang alim banyak. Kalau tidak cocok, carilah yang cocok. Maka dari
dari itu para pendakwa, para kiai, jangan mengandalkan kealimannya, kepintarannya, tapi sentuhlah hati mereka agar bisa tersentuh hati mereka untuk bisa takarrub kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kenapa Rasulullah itu disegani baik kawan maupun lawan? Karena Rasulullah punya nilai cinta yang luar biasa. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Betul? Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah Rasulullah. Jiwa Rasulullah itu seperti apa? Sangat kasih sayang kepada orangmu. Sangat kasih sayang. Itulah jiwa Rasulullah, sangat kasih sayang. Ketika malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, apa perlu aku gencet mereka yang menghinamu? Apa perlu aku gencet mereka yang menghalang-halangimu dengan apa? Gunung Uhud? Mudah bagi Allah. Jangan dia malaikat. Siapa tahu dari keturunan mereka nanti mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jiwa Rasulullah. Betul? Betul apa betul? Maka dari itulah sebagai pewaris Rasul harus juga menjiwai jiwa kasih sayang Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menghujat siapapun. Maka jamaah manapun jangan ikut-ikutan. Jangan pernah kamu mengikuti kebencian orang lain. Kalau si A benci kepada si B, lalu menceritakan keburukannya si B, kamu termakan, kamu akan ikut-ikutan benci kepada si B. Betul atau betul? Jadi kebencian itu, iri dengki itu kadang semacam penyakit menular. Lebih baik sama-sama menular, keburukan bak bagaikan penyakit menular, kebaikan juga bak bagaikan penyakit yang menular. Sama-sama menularkan, lebih baik menularkan yang baik. Nih yang baru-baru nih, sampai datang di sini diajak siapa? Kadang diajak teman, dikenalkan teman, betul apa enggak? Maka dari itulah wahai jamaah yang amat Abah cintai, mari mantapkan keyakinanmu, mantep, nancep kepada Allah. Jangan angin-anginan. Saya berani sumpah, wallahi wa nabi, demi Allah, kalau kamu mantep, nancep kepada Allah, istiqomah dan bergeming dalam situasi dan kondisi apapun, apa yang kau yakini itu yang akan terjadi kepadamu. Iya Madinah, iya Madinah. Siapa yang punya hutang? Coba ngaku. Jujur kamu, jangan malu. Siapa yang punya hutang? Yang punya hutang pengen lunas siapa? Coba ngaku. Yang pengen lunas punya hutang siapa? Ya Rob, wahai Zat yang Maha Melihat. Ternyata jamaah manakib termasuk kiainya punya hutang ya Rob. Punya hutang, betul? Kita datang ke sini bukan ingin lunas hutang, tapi biar Allah tahu kamu punya hutang. Tapi karena ada iman di hatimu, ada keyakinan di hatimu, sehingga kamu punya harapan kau akan menyelesaikan hutang-hutangmu dengan kuasa dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu saya masih melihat kamu mukanya ceria, kamu masih bisa tertawa dengan bebas dan merdeka. Walaupun kamu ditagih hutang tiap hari, tapi kamu masih tertawa. Kenapa? Kamu punya iman, kamu punya keyakinan, kamu yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Hari ini aku ditagih hutang, iman kamu mengatakan. Hari ini aku ditagih hutang, besok atau lusa bisa aku yang mengutangkan kepadamu, wahai si penagih hutang. Ngomong sinar juta, apa yang kamu buat bayar? Rumah kamu sudah habis, kamu tinggal ngontrak, usahamu sudah bangkrut. Aku memang usahaku bangkrut.
rumahku sudah tiada, tapi iman saya tak akan pernah bangkrut sampai kapanpun. Ini yang memenangkan dalam hidup ini. Itu yang akan memenangkan hidup kamu. Hidup ini permainan, sama dengan main bola. 3-0 apa 0-0 gitu. Betul? Betul apa betul? Kamu yang kalah, apa kamu yang menang? Kalau kamu ingin menangkan hidup ini, hadapilah hidup ini dengan iman dan keyakinanmu kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan melihat hamburger sekarang, ya, tapi lihat 20 tahun yang lalu. Buat makan aja susah. Sampai saya pernah ngomong sama Allah waktu itu, ya Allah, saya bukan tidak ridho dengan apa yang Kau berikan, saya ridho. Kalau kesulitan ini, penderitaan ini masih ada, ya Allah, berikanlah sekarang, tidak usah dicicil. Wah, tambah parah lagi. Tambah parah betul itu. Kerja di PHK, tambah parah. Wah, ternyata masih ada sih saya. Apa saya kecil hati? Tidak. Saya ditawarkan sama mertua, sama relatif, ditawarkan tempat di Tegal itu serta hektar untuk bisa bangun pesantren. Saya terima kasih. Tapi saya ditunjuk oleh Allah untuk ada di Cibitung waktu itu. Ketika ujian datang bertubi-tubi, iman mengatakan, padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Siapa nakoda hidup ini yang sesungguhnya? Wali yang mursyida adalah Allah. Inilah yang menentir kita dalam hidup, yang membimbing kita, mengarahkan kita, menentukan jalan hidup kita adalah Allah. Kita hanya menjalankan apa-apa yang telah Allah tentukan. Betul? Jadi tidak ada yang perlu membuat kamu ragu dengan hidup ini, wahai jamaah. Usaha boleh bangkrut, orang boleh menghina, tapi iman dan keyakinanmu, istiqomahmu, itu yang akan memberikan jawaban semua dari hinaan itu. Ketika Abah dihina, saya mau cerita aja, betul apa enggak? Betul apa betul? Ketika Abah dihina, apa dibilang sesat segala macam, apa marah? Jamaah yang benar apa marah? Ketika jamaah laporan, ada yang menghujat begini-begini, begini-begini, biarkan saja. Biarkan saja. Biarkan mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Yang penting satu titip kepadamu, orang lain boleh menghinamu, tapi jangan pernah kau menghina orang lain. Betul enggak? Orang lain boleh mengatakan buruk kepadamu, tapi kamu jangan pernah menjelek-jelekan orang lain. Tapi katakan dalam hati, baiklah, hari ini kau boleh menghinaku, hari ini kau boleh membenciku, tapi kau tak tahu apa yang tersimpan di dalam keyakinanku. Betul? Yang ada dalam keyakinanku adalah Allah. Yang ada dalam keyakinan ini adalah pertolongan Allah. Ketika pertolongan Allah itu datang, mau saya lanjut? Jadi kamu ngomong, tapi tidak usah ngomong di depan orangnya. Hari ini kau boleh menghina aku, kau boleh pandang aku sebelah matamu, tapi dengan keyakinanku kepada Allah, suatu saat nanti kan ku buat silau kedua pandangan matamu. Ketika pertolongan Allah datang kepadaku, matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Di saat itulah kau akan mengatakan, kalau saja aku tahu engkau akan begitu, tak mungkin aku dulu menghina dirimu. Kan gitu. Kamu dihina cuma mewek,
Dihina kamu sakit hati. Apakah sakit hatimu bisa menembus hinaan itu? Tidak, wahai jamaah. Apa tangismu bisa menembus hinaan kesulitan itu selesai? Tidak. Tapi istiqomahmu, keyakinanmu, mantepmu kepada Allah, itu yang akan menyelesaikan semua permasalahan dalam hidup kalian. Yakin itu nomor satu. Sholat ketol, sholat tahajud, sholat duha. Tapi kadang mantepnya kadang kurang getol. Kadang enggak mantep, netep, nancep, baru keanggap. Kalau sudah keanggap, namanya orang keanggap. Siapa yang berani mengatakan bahwa hidup ini walaupun dalam keadaan pahit tetap mengatakan baik? Gak ada, kecuali orang yang punya hakun yakin kepada Allah. Kayak zaman manakib, ketika terjatuh, ketika kamu usaha hancur, ketika usahamu rugi, ketika ada kesulitan dalam hidup kamu, sesuatu yang tidak enak menimpa kepadamu, maka kamu katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Ya pada ketika kamu ingat dengan kata-kata ini, kau hadapi kesulitan, seakan-akan ada jalan yang terbuka di hadapan kalian. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Walaupun kata orang kamu salah, tapi inilah ketentuan hidupku. Betul? Siapa orang yang hidup punya utang? Saya mau tanya, siapa yang orang hidup ingin punya utang? Pernahkah kamu dulu didoakan sama bapak ibumu atau gurumu supaya banyak utang? Oh pernah. Kamu datang ke orang tuamu, kamu bilang, Pak doain saya ya, saya punya utang ke bank biar lancar. Ya nak, tak doain lah, itu loh. Datang ke kiainya, kiai minta doa, kiai. Apa? Saya lagi pengajuan pinjaman, kiai. Jadi biar saya dapat di ACC. Oh iya, saya doain, didoain dia kembang lagi. Nah, kalau nanti nggak lancar, ketemuan itu kiai. Kiai tolong doain saya, kan kiai ikut campur dalam utang saya. Betul nggak? Jadi kalau datang ke kiai itu jangan minta doa mau ngutang biar lancar, jangan. Kiai, tadinya saya mau ngutang ke bank, tapi saya khawatir takut tidak kuat bayar. Makanya saya datang ke kiai, tolong doakan kiai biar saya dapat modal tanpa hutang dari bank. Nah itu baru benar. Betul nggak? Giliran anaknya nggak keluar bayar hutang, emaknya marah-marah sama bapaknya. Makanya jadi orang udah tahu gitu ngutang lagi di mana-mana. Lah kan emak juga yang ngedoain. Betul nggak Bu? Jujur nih, benar apa enggak? Kadang emak yang nyodor-nyodorin itu. Udah nggak apa-apa nak, sana lo utang ke bank. Nih sertifikatnya buat ngajuin ke bank, disuruh malah kadang. Begiliran anak nggak keluar bayar utang, mau disita sama bank, anaknya dimarahin. Yang salah siapa? Ada yang begitu. Nah, kalau kebahasan saya nih, ada yang mengalami bukan kebetulan, memang dibetulkan sama Allah. Ayo, siapa yang ingin lunas utangnya? Ngacung dulu siapa yang punya utang. Kalau nggak ngacung gimana? Saya mau doain, jujur ya ngacung. Nah, kok apa ikut ngacung? Berarti aku nggak punya. Ya, pukul lunas utangnya semua. Allah yang bikin, bikin lunas. Gerah ya, pilih gerah apa pilih hujan? Nah ya sudah, jangan hujan lah ya.
Beliau ini kesini, jadi baru ngaji nih, tatap muka ini baru sekarang. Tapi kalau ngobrol sama apa sampai malam udah sering beliau itu. Nah, jadi ketemu pertama jatuh cinta, Mas Dede. Nah, kalau anggota dewan saja jatuh cinta, ya. Kalau anggota dewan saja mau ngaji, ya. Jenderal saja ngaji ke sini, betul enggak? Kadang kopral, baru kopral aja kadang sudah anti ke pengajian. Coba saya tadi ngeliat di TV itu Polda Metro ya mengadakan doa keselamatan bangsa bersama kiai-kiai dan para habaib, luar biasa. Nah, itu patut dicontoh. Kadang ketika ada kegiatan begitu, kadang dicurigai yang tidak-tidak. Betul. Lalu yang benar yang mana? Makanya ya, orang tidak suka. Kalau orang sudah tidak suka, orang sudah iri, apapun yang kamu persembahkan tetap tidak akan disukai. Betul? Maka itu apa pernah bilang? Ya, jangan kau paksa orang lain mengakui akan kebaikanmu, tapi tetaplah kamu berbuat baik sekalipun orang tak pernah mengakuimu berbuat baik. Betul? Tetaplah kamu berbuat baik sekalipun kamu tidak pernah dipandang baik. Biarkanlah perbuatanmu itu sendiri nanti akan menjawab kepada mereka yang selalu memandang kamu tidak pernah berbuat baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Siapa yang datang dari siang tadi? Banyak banget. Ini kan jaga jarak kan? Jaga jarak. Jaga jarak. Siapa bilang gak jaga jarak? Itu tempatnya jaga jarak. Tapi gimana lagi? Nah, jaga jarak 1 meter ini. Yang penting semua selamat, Allah yang bikin. Yang penting semua sehat, Allah yang bikin. Sehat, panjang umur, berkah, selamat semuanya, Allah yang bikin. Ikutin apa? Bismillahi, Allahu Akbar. Kuasa Allah, melindungi Allah kepada saya, keluarga saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dilanjut. Kemarin saya cerita apa pengen diceritain malam minggu ini gitu. Apa? Lupa saya. Ya udah, yang ingat aja lah ya. Nyanyi aja yuk. Nah, di Solo kan dulu dibilang apa tuh, itu bukan pengajian, itu dangdutan dia model itu. Nah, waktu kamu lewat saya lagi nyanyi, ya wajar kalau dianggap nyanyi. Coba nunggu jam 12 baru kamu tahu. Nah, makanya kalau saya nyanyi itu bukan bagaimana, sampai nunggu jam 12 biar gak jenuh. Kalau kepanjangan saya ngomong takut bosan. Bosan enggak? Kurang ajar kalau bosan. Jamaah, jangan pernah takut kalau untuk berbuat baik. Jangan pernah takut kalau kamu mendermakan hartamu untuk kebaikan. Takkan membuat orang itu miskin karena dermawan. Apa benar? Wallahi wa nabi, kalau orang dermawan itu jadi miskinnya, saya siap menanggung kemiskinannya orang yang dermawan. Tapi tidak akan pernah ada orang dermawan miskin, itu nggak ada. Makanya jangan takut kalau untuk bersedekah. Betul apa betul? Betul apa betul? Jamaah, coba kalau ini saya bikin perumahan, berapa duit yang saya pegang? Hah? Puluhan miliar ini kalau saya bikin perumahan. Apalagi bikin kontrakan.
Tapi Abah rela seperti ini, tapi inilah wujud sebuah cinta. Cinta tak pernah berhitung, cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Maka bangunlah rumah tangga itu dengan cinta. Bangunlah kedamaian ini dengan cinta. Bangunlah bangsa ini dengan cinta. Coba andaikan George Bush punya istri dan anak di Irak, maka saya yakin Irak tidak akan dibombardir zaman George Bush itu, karena ada orang yang dicintai. Kalau kita memiliki cinta terhadap sesamamu, bagaimana mungkin kau akan menyakiti kalau kamu mencintainya? Bagaimana kau akan menyakiti istrimu, menyakiti suamimu, menyakiti anakmu kalau kamu memiliki cinta yang sejati di situ? Menyakiti tidak harus dengan fisik, kadang tidak mungkin kau akan menyakiti hatinya orang yang mencintai dan kamu cintai. Betul apa betul? Betul. Pernah Abah bilang kan, cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Banyak terjadi perceraian dikarenakan ekonomi. Betul nggak? Betul apa betul? Nah, katanya cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Dalam keadaan hidup seperti apapun, cinta sejati tidak akan pernah berubah. Tahu banyak cintanya orang tua kepada anak. Dia punya anak 3, yang satu maaf, yang satu cacat, kepalanya besar, cacatlah. Kasih sayang orang tua itu tidak mengurangi sedikit pun kepada anaknya yang cacat tadi, justru tambah besar kasih sayangnya karena tidak sama dengan yang lain. Begitulah seharusnya kita saling mencintai dalam hidup. Betul? Jangan cuma bicara aku cinta, aku cinta, aku cinta, tapi nongol hidupnya pun tidak pernah. Hah? Katanya cinta kepada Islam, hah? Cinta kepada perjuangan Islam. Ada bangunan masjid boro-boro nyumbang, hah? Lewat aja. Apalagi di masjid, katanya cinta, masjidnya lagi bangun. Ada kota amal lewat, subuh-usuk dia, merem dia. Begitu sudah lewat anaknya, baru dia melewat. Kadang pura-pura tidur dia. Begitu sudah lewat, baru dia melewat. Ada yang begitu. Itu dulu sebelum kenal Abah. Setelah kenal Abah kadang diniatin dari rumah. Betul? Betul apa betul? Yang menutup, yang membuka, maka hati yang pelit semoga dibuka oleh Allah. Betul ya jemaah? Jadi cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Dengan cinta hidup ini menjadi indah. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Cinta tak pernah berharap, tapi cinta selalu ingin memberi. Di mana ada penderitaan, cinta akan datang memberikan kebahagiaan. Di mana ada kesulitan, cinta akan datang memberikan kemudahan. Di mana ada kepunahan, di situ cinta akan datang memberikan kehidupan. Itulah cinta. Dulu ini sawah, ya, tapi sekarang berdiri seperti ini. Ini karena adanya cintanya Jamaah Manaqib. Ada cintanya Allah yang dimanifestasikan lewat Jamaah Manaqib. Ada kerja perbuatan Allah yang dimanifestasikan lewat jamaah yang datang ribu-ribuan orang, ratusan orang tiap malam membantu ngangkut semen, ngangkut pasir, ngangkut tanah tanpa dibayar. Itulah manifestasi daripada cintanya Allah. Beruntung kita jadi manifestasi kerja perbuatan Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Dulu ngecor kadang 1000 orang lebih ada dia. Iya apa tidak? Adakah yang tidak tertawa? Semua tertawa. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang merasa menyesal. Malas tuh bertanya, kapan ngecor lagi? Hah? Itu jadi pantas kalau Jamaah Manaqib dibilang luar biasa.
luar biasa. Jamaah, siapa yang punya? Yang punya kamu semua, kamu cintaku, kamu sayangku. Semoga tak pernah berpisah bersama selamanya. Semoga tak pernah berpisah bersama selamanya. Yusyarul mar'u ma'aman habba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicinta. Betul? Betul apa betul? Yang dicinta. Maka saya bilang, buat apa kau ngaji ikut aku, tapi kalau kau tak mau mencintaiku? Betul? Kalau kamu cuma ingin memetik pengetahuan, tidak pasti di sini, banyak tempat yang bisa kamu cari pengetahuan di sini. Jika kamu datang ke tempat ini, kamu ikut bersamaku, berikan cintamu untukku, agar aku pun dapat memberikan cintaku kepadamu. Karena cintamu dan cintaku itulah yang akan mempertemukan kamu dan aku besok di hadapan Allah, bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya saya ajak kamu untuk mencintai Syekh Abdul Qadir Jilani, mencintai wali-wali Allah, agar kamu dan aku besok kumpul dengan kekasih-kekasihnya Allah. Ku ajak kalian mencintai Rasulullah, agar kamu dan aku besok kumpul bersama Rasulullah. Makanya selalu Allah meminta, ya Rabb, sambungkanlah ruhnya jamaah manaqib dengan ruhku. Bersama ruhku sambungkan ruh kami dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan ruhnya Rasulullah. Saya ingin selalu bersama dengan kalian di dunia dan di akhirat. Yang bisa mengumpulkan itu adalah cinta. Tapi seakan-akan kalau bicara cinta hal yang tabu. Betul. Mosok kiai ngomong I love you, biarin aja. Inilah ciri khasnya Al-Baghdad. Sampai kadang-kadang yang ngomong hati-hati kalau dengan Junaid itu jangan sampai salaman, jangan sampai menatap matanya loh, masa menatap kaki. Kenapa? Karena dia punya ilmu pelet. Nanti kalau sampai menatap matanya, kamu akan pelet. Jika kamu akan ikut loh. Kalau ada ilmu pelet yang bisa mengajak orang jatuh cinta kepada Allah, gunakan ilmu peletmu dan bisa mengajak orang untuk berzikir kepada Allah. Betul. Betul. Iya apa tidak? Harus punya cinta. Kalau kamu punya pemimpin, kamu punya presiden, kamu punya lurah, punya bupati, kalau kamu tidak cinta dengan pemimpin kamu tidak akan berbuat dengan tulus untuk memajukan desa atau wilayah lain. Harus punya rasa cinta. Cinta bukan ucapan, tapi cinta adalah perbuatan. Sama dengan jamaah manaqib. Kamu tidak usah ngomong aku cinta, datangnya kamu malam ini bukti bahwa kamu cinta untuk memakmurkan Islam. Lisanul hal aqsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih utama ketimbang cuma ngomong. Cinta bukan ucapan, tapi cinta adalah perbuatan. Sama dengan niat. Ya. Tempatnya niat itu ma'al fi qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam hati, tapi niat harus mutarinan bifilihi, harus bareng dengan perbuatan. Betul? Belum juga nih Pak. Pak Lanyana sudah datang? Sudah Pak. Hah? Ada sudah datang. Oh masih di jalan, sudah? Udah masuk. Oh masih di itu, sudah datang? Ada belakang. Alhamdulillah beliau juga nyampe. Nah, niat datang itu namanya lisanul hal aqsaw bil lisanil maqul. Ada kan cuma ngomong, ya Pak saya mau datang, tapi nggak ngomong. Cinta itu adalah perbuatan. Kau cinta kepada Allah bukan hanya dengan kata-kata. Ya Allah aku mencintaimu,
Cinta itu adalah butuh bukti. Cinta itu adalah pengorbanan. Betul apa enggak? Kalau kamu tak mau berkorban, jangan pernah kamu bicara soal cinta. Kau datang ke sini berkorban apa tidak? Berkorban ongkos, berkorban biaya, berkorban waktu. Kamu relakan waktumu datang ke tempat ini. Inilah bukti bahwa kamu cinta akan Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada perjuangannya ulama-ulamanya Allah, sehingga Allah pun cinta. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi oleh karena itulah, wahai jamaah yang teramat Abah cintai, pertahankan keyakinan yang telah Allah berikan kepadamu. Pertahankan cinta yang Allah berikan kepadamu. Setuju jamaah? Ada yang sudah 20 tahun itu lah. Ada yang masih dalam kandungan sudah ngaji. Keluar sekarang sampai punya anak masih ikut. Ada, wallahi ada. Orang bilang, abah ini anak saya, abah sekarang sudah punya anak. Dulu ikut abah saya, kalau habis salaman sama abah, saya minta perut saya diusap sama abah. Begitu sudah lahir abah, setiap salaman kecil saya dulu ditiup sama abah. Alhamdulillah abah, sekarang saya sudah berangkat umroh, diumrohkan sama anak saya. Saya turun rumah dibawakan sama anak saya. Luar biasa, sangat luar. Makanya jangan pernah putus kamu berdoa kepada Allah. Sejauh kamu masih punya iman, punya keyakinan kepada Allah, jangan takut dengan hidup ini, wahai jamaah. Jangan takut miskin, jangan takut dihina, jangan takut melarat. Percayalah, Allah bersamamu. Pertolongan Allah selalu siap untuk kamu. Hidup jamaah menagih. Emang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Lanyala Mataliti. Beliau adalah Ketua DPD. Beliau ini ahli puasa Daud loh, beliau ini ahli puasa Senin Kemis. Terima kasih. Sehat. Hidup Pak Lanyala. Jadi kalau beliau itu datang ke tempat ini wajar, karena beliau perwakilan dari ketua perwakilan daerah yang menampung, tahu persis suara yang ada di daerah. Betul apa tidak? Kita doakan semoga beliau sehat panjang umur. Saya lanjut dulu. Jadi kembali kepada saya bilang tadi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kamu punya keyakinan kepada Allah. Hari ini tidak ada, besok Allah adakan, tidak sulit bagi Allah, wahai jamaah. Kau masih ingat? Ini saya cerita Pak. Dulu saya ada di Cibitung, tempat itu boleh kontrak yang tempat zikir. Jadi siapa yang punya, kalau mau dibeli pondok selalu dinaikkan. Sehingga saya tiap malam, satu malam tuh ngontrak 3 juta semalam ya. Yang di tempat zikir di Cibitung itu, lapangannya itu ngontrak. Nah, karena sudah dijual kepada perusahaan, hanya saya ngomong ke jamaah, tidak usah khawatir jamaah, sebelah. Abah akan pindah ke Kerawang, betul? Abah sudah ada tanah di Kerawang. Alhamdulillah, katanya jamaah. Padahal sejengkal pun saya belum punya tanah. Betul apa enggak? Tapi jamaah yakin semua kalau Abah punya tanah. Yakin enggak waktu itu? Yakin. Abah kok yang ngomong masa bohong kan? Betul apa enggak? Padahal sejengkal, wallahi wa nabi, sejengkal saya tidak punya tanah. Nah, untuk lebih meyakinkan jamaah, pas kliwonan gini, kliwon berikutnya saya bilang, bawa konblok, paving blok, kan gitu saya. Terserah kamu mau bawa 30 cm, mau bawa 40 cm, setengah meter, 1 meter, terserah. Buat tempat kamu nanti di sana zikirnya biar nggak blok lagi. Bawa semua itu jamaah. Ada mungkin kalau 1 hektar itu sudah 10.000 meter. Istri nanya, apa? Kamu bener ada tanah di Kerawang? Ada, sudah dibeli? Belum. Ya kan memang ada tanah. Memang ada. Tapi saya yakin
Alhamdulillah. Akhirnya dengan izin Allah saya bisa banjir tanah 5.000 meter pertama kali jamaah. Yang sekarang jadi dikasih nyenggot parkir di sana itu. Hanya nambah lagi 5.000 meter lagi adalah 1 hektar. Baru nyambung ke sini. Nah, pas begitu membangun nih Pak Lanyala, ini saya cerita ini. Masih ingat? Jamaah, seandainya jamaah manakib, wallahi wa nabi tidak ada yang menyumbang sepeser pun, pembangunan pesantren Al-Badri tetap akan berdiri. Masih ingat? Kenapa? Karena saya yakin akan kuasa Allah. Akhirnya peletakan batu pertama pun dimulai. Hanya modal 100 digali serentak. Terus saya ngomong depan jamaah, kalian jadi saksi, benar enggak? Berapa kali saya ngomong gini, berkali-kali. Wallahi wa nabi demi Allah, kalau 2 tahun pembangunan Al-Baghdadi tidak selesai, saya berhenti jadi kiai. Al-Fatihah. Gitu. 2 tahun bangunan ini 2 tahun. Betul enggak? Wallahi wa nabi. Dan saya haramkan kalau ada proposal atas nama pembangunan pondok pesantren Al-Baghdadi, karena saya punya Allah. Betul? Kamu yakin Allah selesaikan? Yakin. Wallahi. Karena kamu yakin. Wallahi wa nabi. Kalau 2 tahun pembangunan Al-Baghdadi tidak selesai, saya berhenti jadi kiai. Al-Fatihah. Berkali-kali. Akhirnya jamaah nakib yang susah jamaah nakib. Mungkin begini jamaah, kalau malaikat rapat itu ya, barangkali begitu. Malaikat rapat bagaimana ini kok begitu doanya? Telaporin aja kalau, telapor gimana ya? Nah itu yang aku suka mereka. Doa yang tak sama dengan yang lain. Tapi dari semua, iya itu dari yakinnya kepada aku. Karena saya yakin sama dengan begini. Ini ada seorang kaya, taruhlah dia raja. Sudah jelas uangnya banyak. Lalu memerintahkan kepadamu untuk mencari tanah atau membangun sesuatu. Kamu cari lahan sekian ratus hektar. Percaya enggak kamu? Berani enggak kamu transaksi? Berani, karena yang menyuruh itu kamu kenal, bukan katanya. Begitupun juga kita kepada Allah. Kalau kamu yakin la yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau kamu yakin wallahu lakum ma ta'malun, kenapa kamu harus ragu dalam hidup? Alhamdulillah Pak Lanyala. 1 tahun kemudian kita sudah pindah ke sini. Saya ngomong sama istri saya, nanti kalau sudah pindah ke Kerawang, di sana tuh banjir uang. Amin. Begitu pindah ke sini, hujan dari pagi sampai sore. Banjir pondok. Masih ingat dulu? Jadi jamaah ngaji itu kebanjiran, belum ada kayak di sawah dulu masih oke. Betul apa enggak? Belum di sini masih banjir di depan gitu. Terus katanya istri, katanya banjir duit dong, air dulu baru nanti duit. Ini saya cerita sebuah keyakinan. Ketika ini terwujud, mau bukti apa lagi jamaah manakib kalau nggak yakin? Betul apa betul? Makanya saya bangun ini tanpa gambar Pak. Tanpa gambar, tanpa izin dulu saya ya. Oh boro-boro buat izin ya. Punya bangun aja dulu, bangun sudah dulu. Begitu sudah bangun kan didatangin dari Pemda, ditanyakan izin. Saya bilang, pakai izin Pak, pakai baca. Oh, saya kira nggak pakai izin untuk pondok. Ya sudah urus saja sudah izinnya, gitu saya. Susah deh. Kan sampai yang tanya izin, sampai yang udah urus saja izinnya. Alhamdulillah, Haji Tono. Akhirnya sama Haji Tono itu dia yang tanggung biayanya semua. Bahkan juga masjid, makanya semoga beliau diluaskan alam barzahnya oleh Allah. Diaku santrinya Syaikhul Qadir Jilani, dia umat Rasulullah. Luar biasa. Inilah pertolongan Allah. Jadi ketika kamu berada dalam kesulitan, berada dalam keadaan terdesak, disitulah sebenarnya Allah akan menunjukkan pertolongannya. Tapi terkadang orang itu ketika dia dihimpit dengan kesulitan, dia kadang melemah keyakinannya kepada Allah. Betul atau betul? Betul atau betul? Dulu waktu Pak Jokowi, kan pernah cerita saya. Pertama kali Pak Jokowi ke sini, dia minta nomor kontak saya.
Akhirnya saya minta nomor kontak beliau, saya save namanya. Waktu pertama kali beliau sini 2014 ya, masih gubernur kan? Dan saya save namanya beliau, Jokowi Presiden. Nah, udah ngobrol, begitu sudah ngobrol, ayo Pak kita ke panggung Pak, mulai mengajar, mari Pak. Begitu di luar Pak, di depan kamu, ajudan dan pengawal-pengawalnya saya bilang, jam berapa ini? Waktu di rumah Miatun, jam 10 Pak. Ingat ya, ingat nih. Kalau bahasa ini apa? Teteni gitu deh. Ya, kita ini jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Ini saya tulis nama beliau, Jokowi Presiden. Amin. Ya, aminnya sampai yang menjadikan beliau presiden. Begitu suruh ceramah di sini, suruh mari Pak Presiden, kan gitu apa ya? Itu belum jadi presiden. Nah, kok bukan mendahului kehendak, bukan apa, bukan. Saya bicara disaksikan orang banyak, jadi amin, jadi doa. Makanya kalau kamu ingin sesuatu, kamu ingin rumah, dasarnya bilang sama istrinya, walaupun kamu tidur di kontrakan 3x3, nanti kalau kita bikin rumah, kamarnya tuh kira-kira 10x10. Gede banget dia, dan kita bisa main bola kita. Ceritanya seperti itu. Kamu ingin jadi bupati, kamu ingin ceritakan itu sampai biarkan orang nggak percaya, menganggap orang gila, biarkan orang mengatakan kamu gila, tapi itu keyakinan yang nyata. Sampai saya pernah dulu, jadi waktu di sini itu kontrak 3x3, saya akan bangun pesantren tahun 95. Duit nggak punya, apa nggak punya, sampai santri saya tuh tinggal satu orang, bubar. Kenapa? Tinggal namanya Sulis yang sekarang jadi kakak ipar saya. Lulis, udah nanti bocah-bocah lis. Pada kemana anak-anak? Nun sewu, jenengan dagangnya stres loh. Kok begitu? Gimana nggak stres? Mau bangun pondok tahun 95, waktu tinggal 10 bulan lagi. Wong kontrak saja kadang makannya dibeliin sama santri. Bangun pondok kan akal nggak terima. Mereka menerimanya dengan akal. Andaikan iman mereka yang terima, mereka akan mendukung ucapan saya. Ya wes, kamu mau ikut mereka menjadi saksi, apa kamu akan menjadi bagian dari bukti sehingga kau akan disaksikan oleh mereka? Saya mikir-mikir dulu ya ini, Mas, waktu ini bagi Mas saya mikir-mikir dulu. Ya wes, pikir di sini. Setelah mikir datang lagi, gimana? Saya akan ikut sampai 10 bulan sampai Agustus. Ya wes. Alhamdulillah wujud. Nah, hadiahnya kontak tadi kakak ipar saya. Untung adiknya perempuan. Saya pun tahu adiknya waktu itu. Kon dia anak dia itu, kadang tak tadi bujuku yang saya. Jimu gue, ya saya kira mana bukti ini, coba terus bukti gak itu kalau itulah makna dari sebuah keyakinan. Ana idatan li abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Tapi jadi hamba dulu, baru perasaan kamu akan dijadikan nyata oleh Allah. Menghamba dulu, jadilah hamba dulu. Caranya bagaimana, Bang? Nah, betul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi jannati, fadkhuli fi ibadi. Betul enggak? Betul? Nah, kembali. Benar. Jadi gimana tuh awalnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Betul. Jadi wahai jiwa yang tenang. Siapa? Jadi ini jangan diartikan untuk orang mati. Ya, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang mana? Jiwa yang mengembalikan semuanya kepada Allah. Ada masalah apapun kembali pada Allah, baru jiwamu itu akan tenang. Kalau ada masalah kamu cari kambing hitam, kamu tak akan pernah tenang jiwa kamu. Betul? Gara-gara nggak perke anak, gara-gara kembalikan semua Allah. Katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Baru masuklah kamu dalam golongan fadkhuli fi ibadi. Betul? Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Kalau kamu sudah golongan hambaku dan masuklah kamu dalam surgaku, di surga itu semua apa disediakan. Betul? Tidak usah ngomong di surga, retak kamu pilih ini, datang itu.
Katanya begitu. Katanya, kan saya belum di surga. Ya, tapi saya yakin itu kenyataan. Jadi kalau di surga itu kamu ingin apa? Tidak, kalau di sini kamu ingin buah apel, kamu kan ke pasar dulu beli apel, atau ke kulkas dulu ngambil apel. Kalau di surga nggak begitu, kamu keretak, saya ingin apel, tahu-tahu sudah ada apel depan kamu. Kalau di sini saya ingin Luna Maya, repot. Bisa. Panjang ceritanya itu. Apalagi saya bikin kawin lagi, waduh itu pokoknya nyaman itu kalau pertama itu. Gitu. Itu kalau jadi siapa yang ada dalam surga Allah adalah hamba. Orang yang sudah masuk dalam hamba Allah. Setuju? Setuju? Ya harus setuju, Quran yang ngomong. Jadi masuklah sebagai dalam hamba. Ini saya ceritakan apa yang kau yakini itu yang akan terjadi. Jadilah kamu, menghambalah dulu kepada Allah. Orang menghamba tak pernah pamrih. Paham? Menghamba itu kaulo ya. Orang kaulo tidak pernah pamrih. Sudah cukup. Hidup jamaah manakib. Jamaah, seumpama nih, kau melihat saya di TV, ditangkap Satpol PP. Ya. Di mana ditangkapnya? Saya ditangkap di warung remang-remang. Apakah kamu masih mau ikut saya? Wallahi wa nabi. Ternyata kamu gila. Kamu gila. Allah suka orang yang gila. Kenapa kamu gila? Karena kiainya gila, otomatis santrinya juga ikut gila cinta kepada Allah. Jamaah, wallahi wa nabi, saya tidak menjamin kalian ikut abah masuk surga. Masih mau ikut? Saya sumpah, wallahi wa nabi demi Allah, saya tidak bisa menjamin kalian walaupun ikut saya masuk surga, tidak bisa. Masih mau ikut? Coba ngajum yang mau ikut. Oh ya. Kenapa Pak? Oh saya sendiri tidak bisa menjamin diri saya masuk surga. Tapi ku ajak kamu bersama saya, ya, dengan berwasilah lewat aulia-aulia Allah bin khusus Abdul Qadir Jilani Rasulullah, ku ajak kalian menuju kepada suatu tempat yang namanya tempat yang muttaqin. Ku ajak kalian untuk menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, karena sesungguhnya al-jannatu lil muttaqin, surga itu tempatnya orang yang takwa. Ku ajak kamu untuk menuju dalam ketakwaan kepada Allah. Betul? Yang bisa menjadi masuk surga adalah takwamu kepada Allah. Setuju ya? Alhamdulillah malam ini satu kehormatan Anda Linda Dede Indra Permana dari Komisi 1 ya. Ada beliau ya, Bapak Haji Lanyala, bahasa Madura itu Lanyala dua itu apa loh? Ini masalah gara-gara. Tapi cari gara-gara yang baik itu lebih baik. Jadi Lanyala itu kalau bahasa Madura suka pegang cari gara-gara. Nah makanya kenapa beliau jadi orang baik, jadi orang hebat, karena suka menjadi gara-gara yang baik. Kalau dia akan jadi gara-gara, tidak bakalan jadi seperti yang sekarang. Makanya kamu jangan pernah berhenti untuk menjadi gara-gara, tapi gara-gara yang baik. Gara-gara saya istiqomah, sehingga kamu bisa begini, bisa begitu, kan gitu. Gara-gara, tapi gara-gara yang baik, luar biasa. Kalau beliau suruh kenalan sama jamaah, mohon dengan sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Haji, saya diberi kesempatan untuk tampil, tapi bukan untuk nyanyi, untuk memperkenalkan
bagi saya. Tadi nama saya lengkapnya AA Lanyala Mahmud Mataliti. Banyak orang yang tanya, ini AA ini depan ini orang Jawa Barat. Ya bukan, AA ini Ahmad Abdullah Lanyala Mahmud Mataliti. Jadi AA ini munculnya namanya AA ini pada saat saya di penjara. Tadi saya kalau diceritain sama Abah Junaidi sangat senang sekali. Jadi satu keyakinan yang dipunyai oleh Abah Junaidi, saya juga tidak akan kalah dengan yang dipunyai Abah Junaidi. Saya sedikit bercerita saja proses kenapa adanya Ahmad Abdullah Lanyala Mahmud Mataliti. Saya dulu tahun 2012 sampai 2014 itu menjadi ketua umum PSSI, kemudian diturunkan sama pemerintah pada saat itu. Kemudian diadakan pemilihan kembali dan alhamdulillah saya terpilih lagi di tahun 2015. Tapi karena memang pemerintah tidak suka sama saya pada saat itu, begitu saya diturunkan, saya ikut lagi pemilihan. Begitu pemilihan lagi, alhamdulillah 107 suara pemilih, saya bisa dapat 94. Yang 13 itu diambil sama kelompoknya pemerintah pada saat itu. Begitu saya dilantik, hari itu juga dan sampai 5 menit saya dibekukan dari ketua umum PSSI. Coba bayangkan pada saat itu yang kita sudah didolimi, sudah dianggap bahwa kita ini koruptor, tapi begitu tidak terbukti, akhirnya saya maju lagi. Begitu terpilih kembali, diturunkan lagi pada saat itu. Tapi karena satu keyakinan yang saya dapat belajar dari Abah Junaidi, saya tetap maju terus, nggak ada urusan. Yang penting saya bukan koruptor dan saya tidak merasa bersalah, saya maju terus. Karena dia dibekukan, saya ajukan di PT UN. Di PT UN alhamdulillah saya menang. Mereka tadi, ini lawannya Menpora pada saat itu. Di PT Tun, dia banding PT Tun, saya menang. Kemudian di kasasi saya menang lagi. Berarti apa? Berarti tidak sah pembekuannya. Diperintahlah Menpora oleh FIFA untuk segera membuka saya punya pembekuan PSSI pada saat itu. Nyatanya tetap tidak dibuka, dicarikan jalur lain. Kebetulan saya ketua umum Kadin Jawa Timur, akhirnya dianggaplah saya sebagai tersangka koruptor dana hibah Kadin. Karena saya merasa tidak pernah sebagai koruptor, saya lawan dengan pra-peradilan. Pertama saya menang, kedua saya menang, ketiga saya menang. Katanya Kak Jago pada saat itu, mau 1000 kali pun kita akan sprindik Lanyala. Akhirnya saya anggap, saya lawan orang gila ini. Saya kalah. Saya pulang dari Singapura, saya langsung menyerahkan diri di Kejaksaan Agung. Dari situlah saya ditahan mulai bulan Mei, tanggal 4 Mei kalau nggak salah. Saya ditahan dan saya ikuti semua proses pemeriksaan pada saat itu. Tapi dengan satu keyakinan, ini kembali kepada keyakinan bahwa saya pasti lepas, saya pasti tidak terbukti. Padahal sudah direkayasa semua banyak apa aja rekayasanya, tetap saya lawan. Akhirnya pada saatnya divonis tanggal 27 Desember, hasilnya saya bebas murni, dikeluarkan pada saat hari itu.
Itu pun masih mau diganjel lagi dengan TPPU. Kata ini ada aliran dana. Saya bilang aliran dana. Memangnya saya ini nggak boleh punya duit. Disuruh jadi orang bambung. Saya ini pengusaha. Pada saat itu Jaksa Agung ngomong. Di rekeningnya ada ratusan miliar. Keluyuran uang masuk. Gimana nggak keluar masuk? Saya ini pengusaha. Memang nggak boleh. Tapi karena saya punya satu keyakinan pada saat itu bahwa saya ini benar, ya sudah saya lawan terus. Akhirnya sampailah saya di luar. Begitu di luar saya baru keliling mencoba membersihkan nama saya. Kemudian saya juga datang ke tempat gurunya ini, Abah Junaidi, Ki Muzafi di Jember. Saya bilang, Pak, oke, ini mereka masih nggak terima kalau saya bebas murni, mereka sekarang mau kasasi. Oh biarin aja. Kamu yakin kamu keluar bebas? Yakin saya. Betul, dia lari ke kasasi, nggak lama lagi turun dari Mahkamah Agung bahwa putusan yang diputuskan oleh Tipikor pada saat itu saya bebas murni. Wah sudah, alhamdulillah, sudah saya akhirnya selesaikan semuanya ini. Semua proses ini saya selesaikan dengan wirid lah dengan Abah Musaki, dan alhamdulillah malam ini bisa ketemu dengan Abah Junaidi. Meskipun saya tidak pernah ketemu, tapi saya sudah tahu siapa beliau karena kita ini satu frekuensinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak tahu kita ini mau jadi apa, mau sampai kapan. Yang penting kita punya satu keyakinan bahwa kalau kita sudah punya satu tujuan menuju ke satu titik, kemudian kita berjalan terus sampai menuju titik itu, kita harus yakin bahwa kita akan sampai di sana. Tapi kalau kita tidak yakin sampai di titik itu, kita tidak bakalan bisa sampai menuju satu titik itu. Jadi maksudnya kalau kita punya satu cita-cita, kita harus yakin bahwa kita akan sampai di cita-cita itu. Harus yakin bahwa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan sekali-sekali kita punya satu cita-cita yang baik, kemudian kita masih noleh kiri, noleh kanan, dalam arti kata ragu-ragu terhadap bisa nggak kita menuju ke satu titik itu, bisa nggak kita menuju situ. Akhirnya kalau kita banyak hanya begini, katanya Allah, kamu aja tak yakin sama dirimu sendiri, lebih baik kamu tidur aja. Maka itu saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya satu cita-cita, yakini bahwa cita-cita itu kita pasti berhasil dengan menghambakan diri pada Allah dan banyak kita amal saleh. Tadi kalau disampaikan Abah Junaidi, saya menjalankan puasa Daud, saya katakan bahwa puasa Daud ini bukan untuk apa-apa. Kalau saya tidak berpuasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Nanti kalau pas saya tidak puasa, nanti saya tambah gendut. Makanya saya sengaja puasa Daud. Tapi intinya saya sengaja puasa Daud itu supaya kita mengingat pada rakyat kita, kepada orang rakyat kecil, bagaimana rasanya lapar. Itu pun kalau kita tidak berpuasa, kita pun juga jangan makan banyak-banyak supaya kita tahu. Jadi kita tidak hidup, tidak beranggapan kita ini makan ini untuk hidup, bukan. Kita coba belajar mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan perut lapar pasti ada hawa-hawa kosong yang di dalam diri kita yang akan membawa magnet kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, nama saya Lanyala Muhammad Mataliti. Saya lahir di Jakarta tahun 1959. Bapak ibu saya ini asli orang Bugis. Bapak ibu saya asli orang Bugis, jadi tidak usah kaget.
Tapi saya dibesarkan di Jawa Timur, mulai kecil sampai sekarang. Jadi banyak orang yang mengatakan pada saat saya mau mencalonkan gubernur pada saat itu, dia bilang, mana bisa ini orang Jawa, orang Makassar kok jadi gubernur Jawa Timur. Saya bilang, ini bukan soal orang Makassar mau jadi gubernur, ini saya kepingin, nggak apa-apa, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Nggak taunya alhamdulillah malah dikasih jadi ketua DPD RI. Inilah kuasa Allah. Tapi saya tidak akan berhenti di sini. Saya masih nggak puas kalau saya sebagai ketua DPD RI. Saya mencari yang di atasnya supaya saya bisa lebih mengayomi rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi yakin itu seperti aku bilang, mantep, netep, kayak harimau kalau mengincar mangsa, walaupun banyak yang lain, dia tetap satu fokus mana yang dia tangkap. Betul enggak? Dia mengincar zebra, ada 100 zebra di situ, yang dia incar yang mana? Kalau yang diincar terus zebra A, walaupun ada zebra A, B, C di depannya, dia nggak pedulikan itu, dia biarkan, tetap yang diincar yang A itu tadi. Begitulah keyakinan. Apa yang kau yakini, hadapkan dirimu, lalu satukan kepada kuasa Tuhanmu. Maka barulah kun fayakunnya Allah akan terjadi. Jadi apa yang kau yakini, jangan kau sandarkan pada dirimu, paham gak? Apa yang kau yakini itu hadapkanlah bersamamu kepada Allah. Baru kun fayakunnya akan terjadi. Ketika Allah suruh kun jadilah fayakun, maka jadi. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah itu. Betul? Yuk sekarang ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.